Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah mikrobiologi industri dengan materi klasifikasi mikroorganisme. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Contoh mikroorganisme yaitu bakteri, yeast, kapang, protozoa, alga, archaea, virus, dan lain sebagainya. Kemudian, pertama-tama, mikroorganisme berdasarkan struktur selnya dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Atau dengan kata lain, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Contoh mikroba atau mikroorganisme yang bersel prokariotik yaitu bakteri dan archaea. Sedangkan mikroorganisme yang bersel eukariotik yaitu berupa fungi, alga, dan protozoa. Virus bukan termasuk prokariotik atau eukariotik karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme meskipun memiliki unsur genetika untuk memperbanyak diri. Nah, kita lihat dari gambar sel prokariotik dan eukariotik jelas. Sel eukariotik dia lebih kompleks dibanding sel prokariotik, organel-organel selnya. Di mana pembeda utamanya adalah pada selubung inti selnya. Di mana inti sel dari sel eukariotik itu dibungkus oleh membran sel inti, yaitu berupa nukleus. Sedangkan untuk sel prokariotik dia tidak ada membran sel intinya, sehingga dia tidak terpisah oleh si sitoplasma. Dan sel eukariotik juga 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Selanjutnya adalah klasifikasi mikroorganisme menurut Ruggiero tahun 2015. Dari pengelompokan makhluk hidup menurut Ruggiero yang menganut Seven Kingdom atau 7 kerajaan, 2-nya diantaranya kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Nah, yang pertama itu adalah Kingdom Monera, di mana kerajaan Monera ini umumnya terdiri atas satu sel atau uniseluler dan merupakan sel prokariotik. Tadi kan yang sel lebih sederhana, di mana kemudian Kingdom Monera ini dipecah menjadi Kingdom bakteri dan Kingdom archaea. Kemudian yang kedua ada Kingdom Protista. Kingdom Protista yaitu makhluk hidup yang umumnya terdiri atas satu sel, uniseluler juga, dan merupakan sel eukariotik. Kalau Monera tadi sel prokariotik, sedangkan Protista ini adalah sel eukariotik. Di mana Protista adalah organisme yang menunjukkan kemiripan dengan hewan dan tumbuhan. Di mana kemudian Kingdom Protista
ini dipecah menjadi kingdom protozoa yang memiliki kemiripan dengan sel hewan karena dia bisa bergerak dengan flagelnya. Kemudian kingdom alga memiliki kemiripan dengan sel tumbuhan karena dia memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Kemudian kingdom satunya lagi adalah kingdom fungi. Nah, kingdom fungi ini adalah organisme yang eukariotik, sama seperti protista. Tetapi dia tidak berklorofil. Fungi bersifat uniseluler dan bisa juga multiseluler. Fungi sering ditemukan pada lingkungan yang lembab. Namun fungi bisa ditemukan di semua tempat yang terdapat materi organik. Fungi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada jamur atau cendawan, itu jamur yang besar ya, yang bisa kita lihat secara mata langsung, seperti jamur tiram, jamur kuping, jamur merang. Kemudian ada khamir atau yeast, di mana merupakan mikroorganisme uniseluler. Meskipun beberapa spesies dapat menjadi multiseluler melalui pembentukan benang dari sel-sel banding tersambung yang dikenal sebagai hifa semu atau pseudohifa. Kemudian ada kapang atau mold, mikroorganisme yang termasuk dalam anggota kingdom fungi multiseluler yang membentuk hifa, biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Sebagian besar kapang merupakan anggota dari kelas Ascomycetes. Dan yang terakhir itu virus, tapi virus ini bukan termasuk dalam klasifikasi makhluk hidup karena dianggap benda mati jika tidak terdapat inangnya. Karena jika tidak ada sel inang, virus tidak dapat memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme. Meskipun memiliki unsur genetika untuk memperbanyak diri, jika dia memiliki sel inang, barulah dia dapat memperbanyak diri dan hidup dalam sel inang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh mikroorganisme yang telah kita klasifikasikan di atas ini. Bakteri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah sebuah kelompok mikroorganisme bersel tunggal atau uniseluler, yaitu makhluk hidup yang terdiri dari satu sel tunggal. Dan dilihat dari strukturnya merupakan mikroorganisme yang prokariotik, tidak mempunyai selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus seperti nukleus dan tidak ada membran inti. DNA pada bakteri berbentuk sirkular, panjang, dan biasa disebut nukleoid. Berikut contoh-contoh bakteri yang bermanfaat pada bidang industri. Yang pertama itu ada Acetobacter aceti, yaitu bakteri yang bermanfaat sebagai pembuat asam asetat. Kemudian ada Bifidobacterium bifidum, salah satu genus bakteri asam laktat yang hidup dalam usus besar manusia dan hewan. Bakteri ini digunakan sebagai makanan atau minuman probiotik yang mampu meningkatkan proses penyerapan mineral. Kemudian ada Bacillus thuringiensis. Dia dapat menghasilkan racun yang dapat membunuh serangga hama sehingga digunakan sebagai bioinsektisida. Kemudian ada bakteri Streptococcus thermophilus, ini
bakteri yang berfungsi sebagai pembuatan yogurt. Dan kemudian ada Acetobacter pseudomonas. Ini bakteri yang berfungsi dalam pembuatan nata de coco. Kemudian klasifikasi mikroorganisme selanjutnya itu adalah archaea. Sama seperti bakteri, si archaea ini merupakan mikroorganisme uniseluler, memiliki sel prokariotik. Archaea biasa hidup di lingkungan ekstrim di mana organisme lain tidak dapat hidup dan biasanya merupakan organisme anaerob. Contoh-contoh archaea yaitu Methanobacterium dan Methanococcus. Ini adalah jenis archaea yang dapat menghasilkan gas metana dari karbon dioksida atau hidrogen dan dapat hidup pada pH sekitar 6 sampai 8,5. Kemudian contoh archaea yang lainnya adalah Pyrococcus furiosus, merupakan golongan archaea termoacidofil di mana dapat hidup di lingkungan bersuhu sangat tinggi, 80 sampai 110 derajat Celcius, ber-pH rendah kurang dari 2 atau asam, dan mengandung belerang sulfur. Nah, Pyrococcus furiosus ini biasanya hidup di dasar laut dan dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Kemudian ada Halopherax volcani, merupakan golongan archaea archaea yang halofil archaea, atau kelompok ini hidup di lingkungan alami berkadar garam tinggi, mengandung 25% NaCl. Nah, biasanya Halopherax volcani ini ditemukan di laut mati. Kemudian ada Sulfolobus. Sulfolobus ini golongan sama seperti Pyrococcus ya. Dia merupakan archaea yang termoacidofil, tapi dia tempatnya ditemukan di kawah gunung berapi atau mata air panas yang bersuhu tinggi dan ber-pH rendah. Kemudian protozoa. Protozoa ini merupakan mikroorganisme yang menyerupai hewan. Dia tadi berasal dari kingdom Protista ya sebelumnya. Dia memiliki ciri-ciri organisme uniseluler, yaitu bersel satu, juga selnya eukariotik, tidak memiliki dinding sel, heterotrof, dan hidup bebas sebagai parasit, secara parasit. Nah, di sini contoh-contoh protozoa itu yang pertama ada Foraminifera. Itu adalah protozoa yang keberadaannya dapat menjadi petunjuk adanya sumber daya minyak bumi. Kemudian protozoa selanjutnya itu adalah amoeba dan paramecium. Ini kita dari SD mempelajari jenis protozoa yang berkembang biak dengan membelah diri. Kemudian ada radiolaria, yang dimana jika protozoa ini mati, cangkangnya tenggelam dan mengendap membentuk lapisan tanah radiolaria di dasar laut dalam, dan tanah radiolaria ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penggosok. Kemudian ada zooplankton, adalah sumber makanan hewan air termasuk udang, kepiting, dan ikan. Ini protozoa yang terkenal juga ya. Plasmodium ini kenapa dia terkenal? Karena dia penyebab penyakit malaria pada manusia melalui nyamuk Anopheles spina. Kemudian mikroorganisme selanjutnya itu
disebut dengan ganggang atau alga, itu termasuk juga dari Chromista, kingdom Chromista. Nah, ganggang atau alga ini adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Terdiri dari 4 jenis, yaitu ganggang coklat atau alga coklat, kemudian ada ganggang merah, ganggang hijau, dan ganggang keemasan. Nah, ini contoh-contoh ganggang atau alga. Yang pertama itu ada Spirogyra sp. Genus dari ganggang hijau ini biasa ditemukan di air tawar. Spirogyra itu mampu berfotosintesis, memiliki sel eukariotik. Pigmen utama yang dikandung alga hijau adalah klorofil, dan biasanya ini adalah bahan baku pembuatan bioetanol. Kemudian adanya alga Chlorella sp bisa dijadikan protein sel tunggal karena kandungan proteinnya yang tinggi. Protein itu berupa asam amino esensial dan non esensial yang kemudian dapat diproses menjadi sebuah suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Merupakan jenis ganggang hijau bersel tunggal yang hidup bisa di air tawar dan air laut, pokoknya di tempat yang lembab. Kemudian itu ada Euchema. Ini merupakan salah satu spesies alga merah yang tumbuh di Indonesia sebagai penghasil karaginan. Ganggang rumput laut yang berwarna coklat, merah, dan hijau. Dia ini biasanya untuk agar-agar ya. Tapi bisa juga sebagai bahan untuk kosmetik dan untuk manufaktur industri. Kemudian ada juga contohnya alga Phaeophyta. Ini secara luas dimanfaatkan untuk ekstraksi asam alginat, digunakan sebagai stabilizer, juga emulsifier atau pengikat dalam banyak aplikasi industri. Nah, ini dia pigmen dominannya itu warna coklat ya, yaitu didominasi oleh xanthofil. Dan ada juga pigmen lainnya, yaitu ada pigmen klorofil dan karotena. Tapi yang lebih dominan adalah xanthofil, sehingga menyebabkan si alga Phaeophyta ini berwarna coklat. Kemudian ini ada jamur, salah satu dari kingdom fungi. Dia jamur yang besar. Ada jamur tiram, ada jamur kuping, ada jamur merang, jamur enoki, dan jamur ganoderma. Nah, ini biasanya digunakan untuk bidang pangan ya. Bisa sebagai penyedap rasa, keripik. Jamur juga banyak diketahui ada yang beberapa berkhasiat untuk kesehatan, bisa sebagai suplemen ataupun obat-obatan. Dan ini skalanya bisa skala diekspor keluar. Selanjutnya adalah kapang atau mold, yang merupakan organisme multiselular. Kapang ini terlihat seperti kapas karena morfologinya memiliki hifa yang strukturnya menyerupai benang. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium ini yang membentuk koloni sirkuler dengan banyak percabangan. Ada beberapa contoh dari kapang, yaitu Penicillium
Chrysogenum. Nah, ini kapang penghasil antibiotik yang biasanya digunakan untuk pembuatan antibiotik penicillin. Kemudian adanya Fusarium st. Fusarium st ini biasanya kapang yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman. Nah, bisa kita lihat dari secara makroskopis bahwa bentuknya, morfologinya setiap jenis kapang itu akan berbeda-beda. Dia mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi dia tidak perlu dilihat menggunakan mikroskop. Kapang ini bisa kita lihat secara mata biasa. Kemudian ada Rhizopus oryzae. Nah, ini kita tahu ya, sudah pada tahu bahwa kapang ini digunakan untuk pembuatan tempe. Kemudian adanya Aspergillus oryzae yang merupakan kapang yang ditambahkan pada kedelai untuk pembuatan kecap. Dan yang terakhir itu Aspergillus niger, contoh kapangnya. Ini berfungsi dalam produksi asam sitrat, asam glukonat, dan pembuatan beberapa enzim seperti amilase, pektinase, amiloglukosidase, dan selulase. Jadi itu diperlihatkan dengan berbedanya media agar yang dipakai seperti itu, dia menggunakan PDA, MYA, dan SDA. Itu juga akan mengubah bentuk dari si kapangnya itu sendiri. Jadi pemilihan media juga harus diperhatikan karena dia akan mempengaruhi dari pertumbuhan si mikroba. Selanjutnya adalah hamir atau yeast yang merupakan jenis dari fungi. Hamir atau yeast ini adalah organisme uniseluler di mana dia bersifat fakultatif anaerob. Dia bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Nah, bila ada oksigen, karbohidrat akan dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Sedangkan jika tidak ada oksigen, dia bisa mengkonversi karbohidrat menjadi karbon dioksida dan alkohol melalui proses fermentasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hamir, yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah hamir yang paling umum digunakan dalam pemanfaatannya dalam produksi anggur, bir, roti, tape, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini sering kita kenal dengan sebutan ragi. Jadi kita lihat pada gambar itu struktur dari Saccharomyces cerevisiae. Dia itu tidak mempunyai flagela atau organ lain untuk bergerak. Nah, dia juga terlihat seperti apikulat atau bentuk lemon. Nah, umumnya berasal dari tunas berbentuk bulat sampai dengan oval yang terlepas dari induknya, kemudian tumbuh dan membentuk tunas sendiri. Jadi itu ada bagian oval besar dan oval kecil. Nah, oval kecil itu adalah tunasnya. Kemudian kita bisa lihat juga itu penampakan Saccharomyces dilihat dari mikroskop melalui pewarnaan gram. Bisa dilihat seperti anggur, di mana dia berbentuk bulat. Kemudian itu juga ada
Saccharomyces pada media agar. Yang bisa kita lihat dia berbentuk koloni putih, berbentuk bulat, seperti koloni putihnya itu seperti warna mentega ya. Selanjutnya itu ada jenis hamir atau yeast yang lainnya yang disebut Candida albicans. Nah, ini adalah jenis hamir penyebab penyakit keputihan pada wanita, bisa juga menyebabkan infeksi pada mulut hingga kerongkongan seperti sariawan dan penyakit lainnya. Itu bisa kita lihat pada gambar, dia seperti ada memiliki hifa yang biasa disebut dengan pseudohifa. Pada gambar juga pada pewarnaan gram juga kita bisa melihat ada hifa serta daging gisel. Yang terakhir adalah virus ya. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan genetik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Kemudian pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Nah, tidak semua virus merubuhkan. Ini adalah salah satu contoh virus yang bermanfaat, yaitu nuklear polyhedriri virus yang sudah dimanfaatkan sebagai biopestisida yang merupakan agen hayati terhadap hama ulat gerayak pada tanaman kedelai. Biopestisida ini mampu mengendalikan hama ulat gerayak sehingga membuka peluang pasar bagi industri pestisida untuk memenuhi kebutuhan dari pestisida petani kedelai. Kemudian pembuatan vaksin ya. Contohnya vaksin polio, di mana virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Jadi juga ada bisnis vaksin karena adanya virus-virus yang menyebabkan penyakit. Nah, ini adalah berikut bentuk-bentuk virus. Virus itu ada yang berbentuk batang, dimiliki oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian ada bentuknya polyhedral, contohnya adenovirus, itu penyebab demam. Kemudian dia berbentuk bulat atau bola, itu contohnya adalah penyebab penyakit AIDS, Ebola, dan influenza. Kemudian ada virus yang berbentuk huruf T pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Oke, mungkin sekian klasifikasi dari mikroorganisme. Di sini saya harapkan Anda bisa membedakan dari awal, yaitu apa perbedaan sel prokaryotik, apa sel eukaryotik, dan dapat membedakan jenis-jenis mikroorganisme yang nantinya akan dimanfaatkan atau akan digunakan dalam mikrobiologi industri. Jadi kalian tidak akan bingung lagi yang mana yang namanya bakteri, yang mana yang namanya alga, yang mana namanya protozoa, yang mana yang namanya kapang atau hamir, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.